KKB Papua ngalum kupel apes penyelundupan senjata mereka mandek gara-gara strategi gitu TNI Polri. Melansir dari surya.co.id, para KKB Papua ngalum kupel yang dipimpin Lakagak Telenggen benar-benar mengalami nasib apes. Aksi penyelundupan senjata untuk mempersenjatai anggota KKB Papua mendek gara-gara strategi gitu TNI Polri. Cerita KKB Papua ngalum kupel ini viral di media sosial. Dalam video berdurasi singkat yang beredar, terungkap kisah tentang perjuangan Panglima ngalum kupel Lakagak Telenggen di Papua. KKB Papua ngalum kupel melalui sindikat penyelundupan internasional membeli senjata api dari luar negeri. Lewat jaringan tersebut, TPNPB OPM mendatangkan senjata api untuk kebutuhan perjuangan KKB Papua. Tersebutlah dua sosok yang menerima barang ilegal itu, masing-masing Yulian Urip Mabim 36 tahun dan Kopel Europe Mabim 45 tahun. Baik Yulian Urip Mabim maupun Kopel Urip Mabim merupakan orang dekat Panglima ngalum kupel Lakagak Telenggen. Dari data tersebut, TNI Polri lantas mengatur strategi untuk meringkus kedua sosok tersebut. Alhasil hanya dalam waktu sekejap, baik Yulian Urip Mabim maupun Kopel Urip Mabim dibekuk aparat keamanan tanpa perlawanan. Bahkan pada saat yang sama, aparat TNI Polri juga mengamankan 5 pucuk senjata api sebagai barang bukti dengan dibekuknya 2 anak buah Lakagak Telenggen serta ditahannya senjata api, maka kelompok tersebut dipastikan semakin melemah. Apalagi dengan penahanan kedua oknum tersebut, rahasia tentang Panglima Lakagak Telenggen kemungkinan terbongkar seluruhnya. Sementara itu, sejumlah personel kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua akhirnya kena karma setelah menghajar kepala kampung. Strategi jitu pasukan TNI Polri yang siapkan mie instan sampah berhasil menjebak KKB Papua hingga menghabisinya. Kisah pasukan TNI Polri memberengus KKB Papua ini terungkap dalam tayangan video yang viral di media sosial saat ini dan dirangkum Pos Kupang. Seperti diketahui, KKB Papua terus melancarkan aksi terornya. Mereka tak segan-segan menyerang warga sipil demi mendapatkan pasokan logistik. KKB Papua berbuat kejam kendati mereka paham betul tindakan itu penuh resiko. Yang penting bagi KKB adalah beraksi dan terus beraksi dengan menebar teror dan ancaman bagi siapapun. Sebagaimana halnya dalam sebuah video yang viral di media sosial saat ini. Dalam video tersebut terungkap bahwa demi memenuhi kebutuhan hidup di tengah hutan, KKB nekat masuk kampung. Tapi untuk mengelabuhi warga, anggota KKB tersebut terlebih dahulu meninggalkan atribut perangnya di dalam hutan. Awalnya, anggota KKB itu berpura-pura meminta minum kepada warga. Ia tak menyadari kalau yang didatangi adalah rumah kepala kampung. Setelah melepas lelah, oknum anggota itu lantas meminta bantuan berupa uang dan bahan makanan kepada kepala kampung. Bantuannya itu katanya untuk teman-temannya yang saat ini sedang berjuang di dalam hutan. Mendengar permintaan tersebut, tuan rumah pun meresponnya. Namun bukan dengan memberikan bantuan seperti yang diharapkan, sebab saat itu tuan rumah pun sedang dalam kesulitan. Mendengar jawaban itu, utusan KKB tersebut langsung pamit. Ia tak meninggalkan satu pesan pun kepada kepala kampung tersebut. Namun tak lama berselang, 2 orang pemuda datang lagi dengan maksud yang sama. Kali ini nadanya tak lagi bersahabat. Berbekal senjata di tangan, mereka mulai melakukan tindakan yang tidak pada tempatnya. Tanpa banyak bicara, mereka langsung melakukan penganiayaan. Kepala kampung itu dihajar babak belur gara-gara tak bisa memenuhi permintaan KKB. Ironisnya, usai melancarkan tindakan kejam tersebut, KKB meninggalkan kepala kampung dengan sederet pesan penting. Pesan itu adalah mereka akan datang lagi untuk mengambil bahan bantuan sebagaimana yang sudah diminta.
Tak hanya itu, KKB pun memberikan tenggat waktu paling lama 2 minggu untuk bantuan berupa uang dan bahan makanan tersebut. Lantaran berada di bawah tekanan, kepala kampung itu pun tak banyak bicara. Ia hanya mengangguk lesu sembari berharap agar KKB segera meninggalkan Honai yang ditempatinya. Selang beberapa jam kemudian, kepala kampung itu menyuruh anak-anak agar mendatangi pos keamanan dan menemui personel TNI Polri. Kiat itu dilakukannya dengan hati-hati sehingga tak menimbulkan kecurigaan di kalangan KKB. Bak Gayung bersambut, tak lama berselang aparat TNI Polri pun bertandang ke rumah kepala kampung. Akan tetapi, kedatangan tamu kali tanpa seragam militer sebagaimana biasanya. Kepada aparat keamanan itulah kepala kampung mengungkapkan unek-uneknya tentang perlakuan KKB terhadap dirinya. Bahkan ia juga menuturkan tentang kehadiran anggota KKB muka baru yang tak dikenalnya sama sekali. Mendengar kisah tersebut, TNI Polri pun mengambil alih siasat untuk memenuhi permintaan anggota KKB. Singkat cerita, sehari sebelum tiba waktunya KKB mengambil bantuan yang diminta, sejumlah karung dan dos mie instan telah ditumpuk di depan rumah kepala kampung. Sementara kepala kampung bersama keluarga dan warga lain terpaksa diusingkan ke tempat yang aman. Hal itu untuk menghindari kemungkinan terjadinya kontak tembak antara TNI Polri dan para predator lainnya, kebanggaan KKB. Sementara pada rumah warga yang kosong akan tempati para prajurit TNI Polri. Hal tersebut untuk menghindari kemungkinan KKB melampiaskan emosinya dengan mencari sang kepala kampung ke rumah warga. Benar saja, ketika hari yang dinantikan itu tiba, dari kejauhan terlihat beberapa pemuda melangkah tergesa-gesa menuju rumah kepala kampung. Jelas terlihat bahwa para pemuda itu datang untuk mengambil bantuan yang telah diminta beberapa pekan sebelumnya. Apalagi terlihat dari jauh ada tumpukan beberapa karung dan dos-dos mie instan di depan rumah tersebut. Padahal karung dan dos-dos mie instan yang diletakkan di depan rumah kepala kampung sesungguhnya bukan berisi beras dan mie instan sebagaimana yang dibutuhkan. Karung-karung beras dan dos-dos tersebut berisi sampah, hal mana tak diduga oleh kelompok separatis tersebut. Dan tatkala karung dan dos-dos itu diangkat, anggota KKB tersebut kaget bukan main. Pasalnya, karung itu terasa ringan, begitu juga dos-dos yang menumpuk di tempat itu. Terdorong oleh rasa penasaran, dos-dos itu pun langsung dibuka saat melihat bahwa yang ada di dalamnya adalah sampah. Para pria tegap itu langsung meradang. Mereka mendobrak pintu kepala kampung dan masuk ke dalam Honai. Sesaat kemudian keluar lagi dan mereka mencarinya ke rumah tetangga. Sementara pada saat yang sama, pria tersebut meniup peluit sebagai isyarat kepada teman-temannya agar segera ke Honai kepala kampung. Rupanya siasat yang dilakukan TNI Polri itu sangat jitu karena terbukti satu persatu KKB mendatangi Honai kepala kampung. Tak dinyana sikap agresif KKB tersebut berujung duka sebab KKB muka baru itu bakal tamat riwayatnya di tempat tersebut. Dari video yang viral tersebut terungkap bahwa maut yang datang menjemput KKB itu bukan dengan senjata api sebagaimana yang terjadi selama ini. Anggota baru KKB itu diberi pelajaran dengan cara-cara yang tak biasa. Mereka diperlakukan seperti apa yang dilakukannya terhadap kepala kampung. Anggota kelompok bersenjata itu dihajar terlebih dahulu, baru akhirnya dikirim ke alam baka. Tak disebutkan kapan peristiwa itu terjadi dan di wilayah mana kepala kampung mendapatkan perlakuan kejam dari KKB. Namun dari video itu terlihat bahwa saat ini ruang gerak KKB semakin sempit, selain jumlah anggotanya semakin berkurang, sementara kehidupan di hutan pun semakin tak menentu. Bahan kebutuhan hidup makin sulit didapatkan, sementara untuk membelinya ke kota tak ada uang untuk ke sana. Belum lagi pengawasan super ketat oleh aparat TNI Polri pada setiap tapal batas. Hey, Hantu Lima!